kalau saya bekerjalah dengan hati, gitu, karena lewat hati itu kan semuanya itu kayaknya kebenaran yang muncul dari hati itu. Jadi kalau kita percaya dengan hati nurani kita, maka kita akan dituntun oleh alam semesta untuk ketemu dengan apapun yang kita butuhkan. Saya Daniel, saya asli dari Solo juga. Kebetulan saya anak kedua dari dua bersaudara. Ya, nama saya Angga Rustam Rinjaya. Saya juga asli Solo. Saya anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Nah, ini merupakan tempat tinggal saya juga di sini. Dulu saya mungkin lebih cenderung kerja ya, jadi ikut di perusahaan gitu. Karena berjalannya waktu, memang saya sendiri juga lebih hobi ke dunia dagang seperti itu. Jadi saya lebih memilih untuk memfokuskan diri ke dagang. Saya sih backgroundnya peternakan sebenarnya, Mas. Gitu. Saya dulu kuliah di salah satu universitas negeri di Jogja. Saya ngambilnya peternakan. Terus memang rencana usahanya memang di bidang peternakan. Nah, awalnya kami mau bikin penetasan puyuh. Kita sudah bangun tempatnya di sini, gitu. Tetapi karena lingkungan ternyata berkembang menjadi pemukiman, jadi sekitar menjadi perumahan dan sangat tidak mungkin untuk persyaratan budidaya puyuh di sini. Maka kami alih fungsikan menjadi budidaya ikan hias yang minim polutan, begitu. Ya, kalau saya dari ikan gapi ini kan tahun 2017, Mas. Dari 2017 ini saya bersama teman-teman membangun sebuah komunitas, namanya Komunitas Gupi Solo Raya. Nah, karena ruang lingkup Solo Raya ini kami kerjakan dengan konsisten, teman-teman Solo Raya ini, maka para breeder ikan gapi se-Solo Raya, istilahnya breeder ya, kalau pembudidaya itu ikan gapi, itu semakin banyak. Termasuk di tahun 2020 kami kenal dengan 2021 ini, Mas. 2021 kenal dengan Mas Daniel. Saya ketemu dengan Mas Angga. Memang pertama itu saya kan melihat usaha ikan gupi ini kan awalnya dulu. Kemudian saya mulai mencoba ikut di dunia kontes ikan. Awal ketemu dengan Mas Angga juga, Mas Angga sudah jadi panitia saat itu, sudah jadi panitia, dan kita sering sharing lah, ngobrol-ngobrol gitu, sampai akhirnya saya diajak ke sini, ke tempat ini untuk melihat bagaimana proses pemijahan dan tentunya bagaimana sih lebih tepatnya membudidayakan ikan gupi itu. Mungkin kalau modal saya pribadi ya, Mas, saya mulai dari awal dulu, dari kecil dengan satu akuarium aja, terus kemudian berkembang menjadi ke tempat-tempat bak-bak kecil itu. Jadi saya coba kembangkan, numpuk-numpuk banyak, jadi banyak, tapi nggak bisa jual, karena kan kita juga nggak tahu mau jual kemana gitu. Jadi banyak sekali, sampai banyak gitu, sampai akhirnya saya coba jual ke online, gitu. Akhirnya kok laku, ikan itu laku gitu loh, ikan itu laku. Kemudian saya pengen ganti yang lebih modalnya lebih bagus lah, istilahnya seperti itu. Tapi kan dulu belum ada modal juga kan, Mas. Jadi saya paksa jual dulu yang hasilnya tadi, saya jual dulu mulai dari sedikit. Akhirnya saya bisa ikut beli yang katakanlah kualitas lebih bagus, dan akhirnya saya juga diajak ada teman juga yang ngajak, cobalah ikut ke kontes gitu. Akhirnya saya juga memberanikan diri untuk ikut kontes, dan akhirnya malah menang di situ malah menang, dan di situ menang. Di saat itu penjualan ikan saya tuh jadi meningkat, Mas. Otomatis dengan seperti itu meningkat. Nah, akhirnya saya juga memulai lagi, saya jual terus, kita kembangkan lagi, lebih nambah akuarium lagi, nambah lagi sampai jadi ya lumayan banyak lah, seperti itu dulu awalnya, seperti itu. Ikan
gapi ini kalau orang belum tahu, ini sebenarnya masih satu spesies dengan ikan got. Ikan got, ikan cere, ikan seribu, ikan cetul itu. Nah, jadi hanya saja secara pengembangannya ikan gapi ini karena sudah terseleksi secara genetik, ada ilmu pengetahuan di dalamnya, ada seni di dalamnya, dan ini semua bisa kita kelola menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. Nah itu. Terus kalau untuk ini proses kita dalam menciptakan tren ikan gapi, maka kita berkomunitas. Dengan berkomunitas kita bikin jaringan se-Indonesia, kita bisa dengan acuan standar tertentu kita bisa membuat sebuah kontes. Nah, kontes ini menjadi sebuah tolak ukur. Jadi yang menang kontes ini berarti memiliki ikan yang kredibel, yang memiliki qualified ya Mas ya? Ya, betul. Qualified. Nah, maka breeder yang menang kontes otomatis penjualannya akan meningkat. Karena orang tidak melihat sebuah proses yang kita kerjakan, mereka hanya melihat secara umum dari luar. Orang melihat apa ini duitnya gitu, gitu kan. Nah, tapi kan kita diam-diam saja Mas. Tidak perlu menceritakan dan tidak perlu memamerkan gitu. Jadi yang jelas dari usaha dengan tadi yang disampaikan Mas Daniel, dari beberapa akuarium saja sekarang bisa berkembang. Nah, itulah yang menjadi prestasi buat kami gitu. Tuh. Saya pribadi kalau cibiran pasti ada Mas, pasti ada, karena kan awal kan pasti, terutama istri saya sendiri lah, itu awalnya juga tidak yakin dengan usaha kayak gini gitu loh, karena dia kan melihatnya ikan sekecil ini dengan harga seperti ini kan. Dulu kita mainnya kan masih harga yang standar kualitas biasa, katakanlah harga 20 ribuan gitu, tapi kan dengan tanda kutip di sini dia tidak memikirkan kuantitinya. Itu kan kita jual dengan kuantiti, dengan jumlah yang banyak. Jadi kan setelah berjalannya waktu ini, baru dia bisa tahu bahwa hasilnya juga lumayan ikan gupi ini gitu loh, dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga menurut saya. Di kalangan teman memang biasa, dia cuma melihatnya ikan kecil kayak gini kan, alah paling harga jualnya juga berapa sih gitu. Tapi kalau saya coba menjelaskan dan memberikan masukan juga bahwa ikan gupi ini juga ikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena begitu kita bisa masuk kontes ataupun kita jual dengan kuantiti yang banyak, itu juga nanti hasilnya juga akan gede gitu loh. Sekelas kontes dengan harga ikan gupi satu pasang aja bisa mencapai 1,5 juta sampai 5 juta. Ikan cupang itu secara spesies masuk ke beta splendens gitu. Kalau ikan gapi itu spesiesnya namanya Poecilia reticulata. Betul. Nah, dari Poecilia reticulata ini adalah ikan yang dia bisa beranak. Jadi dia menyimpan telurnya di dalam perut dan nanti dikeluarkan sudah dalam bentuk individu baru. Jadi seolah-olah beranak. Gitu. Jadi dari genus Poecilidae itu seperti itu. Nah, yang membedakan dari cupang itu sudah jelas bahwa ikan ini itu sifatnya komunal. Jadi tidak seperti cupang yang teritori. Kalau cupang itu teritori, dia mempertahankan daerahnya, maka kalau dicampur pasti berantem. Kalau ikan gapi justru semakin banyak dalam satu kolam gitu, makin bisa banyak beranak pinak. Begitu. Nah, yang bikin orang dikira sama itu karena bentuk ekornya yang lebar. Bentuk ekornya yang lebar dengan warna-warni. Nah, ini yang kadang orang melihat ini dipikirnya sama dengan cupang. Dari pengamatan kami selama berkomunitas, kami mengkategorikan ikan gapi itu menjadi 4 segmen harga. Yang pertama itu kelas, bisa disebut kelas cendolan atau
kadang dijual jantanan juga. Nah itu range harganya berkisar 2.500 sampai 5.000 rupiah. 5.000. Nah itu tidak memperhatikan jenis strain, yang jelas ikannya warna-warni banyak dan dijual di pasar-pasar ikan. Itu. Terus yang kedua, segmen yang kedua itu strain tetapi tidak mengacu standar, tidak standar kontes. Jadi masih sudah punya nama. Ada Cobra, ada HB White. Nah, HB White itu HB-nya itu half black kayak gitu. Half black white, ada HB Red, half black red, ada Moscow. Nah, sudah punya nama strain. Dianakkan juga anaknya keturunannya stabil sesuai dengan strain, tapi tidak mengacu pada standar kontes. Itu jenis kedua. Nah, harga jualnya itu berkisar antara perpasangnya 10.000 sampai 30.000 gitu. Nah, yang ketiga itu pasangan strain tetapi yang mengacu kepada standar, jadi layak untuk dikonteskan. Nah, layak dikonteskan ini bisa dengan harga 50.000 ke atas, tak terhingga sampai terjadi kesepakatan harga dengan ownernya gitu. Dan yang terakhir ini jenis ikan koleksi. Jenis ikan koleksi ini tidak masuk standar tapi biasanya jarang di pasaran karena mungkin jenis baru yang baru didatangkan dari luar negeri atau keluaran dari crossbreeder, jadi penyilang, jadi keluaran baru, jenis-jenis baru gitu, dan itu harganya tak terhingga. Untuk budidaya ikan gupi sebenarnya tergolong mudah ya Mas, karena ikan gupi itu ikan yang sifatnya koloni, jadi dia bisa dikoloni dan dia pasti akan beranak pinak nantinya. Tapi yang membedakan di sini yang agak susah yaitu tadi kita untuk memilih standar untuk masuk ke kontes, kalau kita mau ke kontes gitu. Jadi kalau mungkin untuk budidaya semua pasti bisa, bahkan di tempat kecil pun dia bisa untuk budidaya di tempat kecil pun bisa. Cuma yang membedakan kita harus bisa membedakan mana ikan yang layak untuk dijual di pasar dan layak untuk dijual di kontes. Jadi ada dua perbedaan di situ. Nah, tinggal kita mau kemana, ke pasar atau ke kontes gitu aja. Tapi kalau untuk lebih spesifik ke budidayanya pasti semua pasti bisa karena dia bersifat koloni. Tinggal jadiin satu aja jantan betina pasti beranak. Secara teori sih mudah Mas ya, tapi kalau secara praktek itu kadangkala orang awam itu tidak berhasil karena kita harus bisa mengolah air terutama. Jadi ikan gapi ini akan hidup pada ekosistem yang seimbang. Terus air, kalau kami mengistilahkan itu air jadi atau air mateng kalau pada kolam itu. Jadi air baru yang baru dimasukkan dari sumber air, bisa dari sumur atau PDAM. Nah, itu harus dikondisikan dulu sesuai dengan kebutuhan ikan gapi itu sendiri. Gitu. Jadi teorinya sih ikan dicampur beranak jadi banyak gitu. Nah, tapi juga bisa terjadi ikan dimasukkan dalam jumlah banyak langsung mati semua. Itu karena kesalahan dalam manajemen perawatan air. Kalau pesan-pesannya untuk pengusaha atau yang baru mulai usaha, intinya cuma satu sih Mas menurut saya, konsisten. Itu aja sih. Cukup kita dengan konsisten, usaha apapun pasti jadi kok menurut saya. Kalau saya bekerjalah dengan hati, gitu, karena lewat hati itu kan semuanya itu kayaknya kebenaran yang muncul dari hati itu. Jadi kalau kita percaya dengan hati nurani kita, maka kita akan dituntun oleh alam semesta untuk ketemu dengan apapun yang kita butuhkan.